Udah yang penting ini ya. Jangan apa, belajar aja, tahu juga geopolitik ya. Jadi ceritanya untuk buat toluen ini cukup NH dipanaskan sampai 800 Fahrenheit. Nanti dia akan melepas hidrogennya, jadilah dia toluen. Itu aja. Gampang kan? Dipanasin dia. Sampai suhu asli 65 derajat Fahrenheit, itu dipanaskan sampai 800 Fahrenheit pakai heater. Dia nanti melepas hidrogennya, makanya disebut dengan dehidrogenasi. Melepas hidrogen, ini jadi toluen. Simpel kan? Oke. Nah, kemudian ceritanya dia akan dimasukkan ke katalitik reaktor. Jadi contoh soal ini sebenarnya banyak menjelaskan hal. Misalnya, waktu kita modelkan nanti katalitik reaktornya nggak perlu kita modelin. Karena ini pasti dia pakai, dia gunakan katalisnya katalis padat. Dia pakai nanti. Ini pakai CR23. Jadi kalau ini reaktor, kita pakai katalis padat, kita nggak perlu masukin katalis. Katalis udah di dalam. Jadi bahan baku masuk, kan fungsi katalis tidak ikut bereaksi, hanya membantu proses reaksi. Membantu dalam apa? Kalau kita masih SD, SMP, SMA, katalis itu fungsinya untuk menaikkan konversi, ya kan? Padahal secara teknis yang dijawab bagaimana sebuah katalis bekerja itu supaya dia menurunkan energi aktivasinya, sehingga konversi jadi naik. Jadi fungsi dia bukan langsung menaikkan konversi, tapi menurunkan energi aktivasi. Nah, karena dia padat, maka kita nggak perlu modelin. Kenapa? Bahan baku masuk, terus dibantu prosesnya, proses reaksinya, keluar produknya gitu. Sama bahan baku yang nggak bereaksi. Paham kan? Si katalisnya nggak perlu keluar itu. Jadi nggak perlu dimodelin. Walaupun ditulis dalam soal ada, tapi kita nggak perlu lakukan. Cukup menaikkan tanpa katalis, misalnya konversi reaksinya 50%, dengan katalis jadi berubah jadi 60%. Jadi kalau kita buat 60% itu udah dengan katalis. Aku kita modelin nanti. Paham ya jawabnya ya? Jadi kalau ada yang tanya, itu cuma dalam modelin untuk katalisnya diabaikan, tidak. Karena dia padat, makanya katalis yang paling disukai di dunia katalis padat, bukan cair. Kalau cair dia masuk bersama bahan baku, keluar bersama produk, kita harus pisahin lagi, ada proses berdistilasi kah, pakai absorpsi kah, macam-macam teknik. Tapi kalau padat kita nggak perlu repot. Dia cukup masukin bahan baku, dia bereaksi, karena ada katalis, otomatis konversinya meningkat, ya kan, karena energi aktivasinya diturunkan, keluarlah produknya tanpa katalis, karena dia katalisnya ada tinggal di dalam. Bisa ya? Nah, terus satu lagi ada, jadi setelah nanti produknya dipanasin, kemudian di dalam katalitik reaktor yang beroperasi isotermal, maksudnya bagaimana isotermal itu? Secara teoritis pasti jawaban isotermal itu adalah pada suhu yang sama. Tapi aplikasinya macam mana? Saya yakin juga anak usia nggak bisa jelasin, anak usia juga bisa jelasin isotermal. Karena itu bisa dimodelkan di high system. Gimana ceritanya? Kamu tahu pasti reaksi itu ada dua kemungkinan. Kalau nggak endoterm pasti eksoterm. Endoterm dia akan menyerap panas baru bisa bereaksi. Eksoterm dia melepas panas pada saat terjadi reaksi. Isotermal, reaktor itu tidak boleh berubah suhunya. Dia beroperasi pada suhu berapa? Misalnya dia beroperasi pada suhu 200 derajat. Otomatis bahan baku kita masukkan, kita naikkan suhunya ke 200. Pada saat dia bereaksi apa? Eksoterm. Suhunya pasti naik dari 200 menjadi 1200 misalnya. Maka kita wajib menurunkan suhu itu dengan cara mengeluarkan kalornya. Gimana caranya? Kita alirkan air ke dalam reaktornya supaya panasnya bisa dipindahkan. Sehingga suhu reaktor tetap di 200. Paham maksudnya? Nggak boleh kita biarin. Di IC kita naik suhunya Pak 1200. Ya udah nggak apa-apa. Mana pula nggak apa-apa. Kamu harus buat Q keluar supaya panasnya keluar. Dia tetap isotermal itu. Suhu reaktor harus tetap di 200 derajat Celcius, tidak boleh berubah. Kalau endotermis, reaktor menurun suhunya. Maka kita pasang Q juga di situ untuk naikkan suhunya. Dan Q itu ada biayanya. Itu nanti kita bahas di sini. Usul siang nggak bisa jelasin itu. Kalau mereka tidak pakai model, tapi kalau mereka pakai model bisa jelasin. Karena langsung terlihat. Oh, kalau nggak harus dihitung pakai tangan tuh soalnya masalahnya. Dia Q MCPDT nanti kita harus membaca massa, baca energinya, delta T-nya, panjang ceritanya. Kalau di model kita bisa langsung tahu berapa Q yang dibutuhkan agar suhu reaktor tetap, atau berapa Q yang mesti kita keluarkan agar suhu reaktor tetap. Suhu reaktor itu yang kita jaga tetap itu disebut isotermal.
Soal ini cukup banyak apa itu ya, makna yang tersembunyi di dalam soal ini. Saya perlu 10 tahun baru ngerti. Betul ya. Oh, maksud soal ini. Kasih buku ini sama manusia, nggak ngerti dia bacanya. Kecuali orang tuh mahir pakai HISIS, ya. Saya alhamdulillah tuh jelasin lama-lama, maksud soal lama. Tuhan kasih hidayah karena kita nggak ngerti ilmu itu aja. Lagi sama orang, Tuhan kasih hidayah. Nggak ada yang pernah menjelaskan ini sama saya. Betul. Tuhan yang jelaskan ini sama saya. Maka saya berani klaim itu. Kalau mereka tidak pakai ISIS, mereka nggak akan tahu konsep itu. Ini yang buat buku ini Pak ini nih, banyak pahalanya. Durasi sembahyangnya bagus sekali. Muhammad Komarudin Abdul Hamid, Malaysia. Udah 20 tahun saya pakai bukunya. Bagus sekali. Sampai sekarang masih update. Cuma dia dulu pakai ISIS 32. Sekarang kita pakai ISIS 14. ISIS 14 itu aja. Tapi makna yang terkandung di dalamnya tetap bagus sekali. Oke, sekarang kita coba ya. Gimana caranya kita menggunakan. Kalian biasakan ya. Bagaimana dari sebuah cerita uraian proses bisa menjadi closed atau bisa. Ini kan cuma ada cerita di sini. Ceritanya ini. Nanti kita bisa jadi buat kayak gini. Gimana ceritanya? Ya, saya nggak usah nyontek, saya bisa tahu. Ya. Jadi kita buat dua ISIS-nya. Kalau biasa tuh dari closed bawa uraian proses, dari uraian proses bawa closed, bolak-balik tuh bisa aja. Asal dipanaskan pakai heater, asal diturunkan suhunya pakai cooler, asal direaksikan mesti pakai reaktor, asal dinaikkan tekanan pasti pakai pompa atau kompresor. Kalau mau dipisah ada kemungkinan pakai flash drum, mungkin menarik distilasi, mungkin absorpsi. Ya, kalau ada pelukan panas kita menggunakan tidak changer. Itu tahu cara pakai dengan bahasa aja kita udah bisa susun. Harus biasa. Tapi jangan disebarluaskan ya yang saya omongin. Bapak kok eja-eja usia, eja-eja itu. Maksud saya supaya kalian itu berkesan gitu loh. Kalau kalian itu beda sama orang, ya sama aja, kalau sama aja. Cewek yang biasa aja, Pak aku biasa, bodoh aku biasa, Pak. Nggak ada hebatnya. Pandil, pinter dia. Sering takir apa lagi kayak dia. Ada yang dibahas kan gitu maksudnya. Oh biasa aja. Biasa aja. Surga aja kita disuruh pilih yang paling tinggi tuh. Surga yang dekat Nabi itu kalau bisa. Walaupun saya mesti yang neraka dulu. Minggu kali panas itu. Oke, sekarang tadi ceritanya kita mau buat toluen dari N-heptan. Nanti bahan bakunya adalah N-heptan. N-heptan. Kemudian nanti dia dipanasin akan terurai menjadi toluen, ya kan? Toluen D. Toluen dan apa tadi? Hidrogen ya? Iya, hidrogen. Nah, kemudian kita boleh pilih paket yang sesuai. Kita coba dulu Peng Robinson, kalau nggak bisa geser gitu ya. Kalau nggak hijau kita geser. Hijau, enggak. Kan kita isi reaksinya. Reaksinya itu pakai reaktor konversi dia. Ya. Kemudian reaksinya yang berlangsung itu adalah N-heptan akan terurai menjadi toluen dan hidrogen. Di reaksi tadi itu N-heptannya min 1 karena reaktan, produknya toluen 1, hidrogennya jadi 4 mol. Konversinya itu hanya 15% saja. Nah, selesai. Di sini kita add to FP. Oke. Siap. Oke.
Nah, sekarang kita masuk ke simulasinya. Lihat, dari ceritanya saya bisa langsung bikin closing-nya. Pertama, masuk Manhattan. Dipanaskan berarti pakai heater dari 65 ke 800. Setelah itu masuk ke dalam reaktor. Reaktor kita pilih reaktor konversi. Ya kan? Setelah itu dia didinginkan kembali ke 65, berarti kita pakai cooler. Tujuannya dia rencana mau mengembungkan sehingga produknya jadi dua, ada gas ada liquid. Itu ceritanya. Nah, sekarang kita proses. Umpannya masuk ke dalam heater untuk dipanaskan. Di sini dikasih power. Kemudian keluaran dari heater ini suhunya udah naik masuk ke reaktor. Keluarnya ada dua, bisa gas bisa liquid. Tapi karena suhunya tinggi 800 derajat Fahrenheit, kemungkinan dia gas. Ini masuk ke heater, ke cooler untuk didinginkan agar bisa diembungkan. Dari satu fasa gas menjadi dua fasa sehingga bisa dipisahkan di sini liquid dan gasnya masuk ke flash drum. Akan dua keluar produknya, satu liquidnya, satu gasnya. Nah, sekarang kita bereskan. Umpannya tadi pasti Manhattan sendiri kan? Berarti komposisinya ada Manhattan sendiri, nggak ada yang lain. Kemudian kondisi operasinya dari soal itu diketahui suhunya itu suhu lingkungan, tekanannya 1 atm. Kemudian laju alirnya 100 kg/h. Itu dia. Masuk ke heater dipanaskan suhunya dari 25 ke 800. Oh sorry, tadi masuknya di 65 Fahrenheit ya. 65 Fahrenheit menjadi 800. Karena alat pemanas dan pendingin itu cenderung adalah pipa, maka dia pasti mengalami pressure drop. Kita isikan di sini parameternya pressure dropnya kok 0. Karena kita nggak tahu berapa panjang pipanya, kita asumsinya tidak ada pressure drop. Jadi kita isi dengan 0. Nah, setelah itu masuk ke reaktor, terjadi reaksi. Di reaktornya kita konekkan dengan reaksinya. Selesai. Produknya kita dinginkan karena di sini pasti keluarnya gas 160, di bawah sini ini 100 kg/h. Oke. Kan nggak ada liquidnya 0 ya, gas. Ini kita dinginkan, suhunya tuh dari lihat suhunya naiknya, suhu reaksi 800 kan? Karena dia endotermi suhunya jadi 573. Dia berkurang di reaktor. Artinya yang menunjukkan reaksi ini butuh panas. Merosot suhunya dari 800 jadi 573. Oke. Ini kita dinginin suhunya kembali ke 65 dengan cooler, ya kan? 65 pressure dropnya kita isi dengan 0. Karena di cooler juga sama dengan heater, komponennya pasti pipa semua. Nah, dari sini kita tahu suhu 800 masuk ke reaktor yang suhunya 800 masuk ke reaktor keluarnya jadi 573. Artinya ini reaksinya endotermis. Karena konsep kita adalah isotermis, reaktor harus pada suhunya 800, maka kita tambahkan Q di sini. Kita tambahkan kalor, berapa besarnya biar dia hitung, kita tentukan aja, keluarnya dia harus 800 derajat Celcius. Kalau masuk 800, keluar 800. Itu isotermis. Reaktor kita jaga agar tidak turun temperaturnya, sehingga dia bisa kerja. Kalau turun kayak sama masak nasi, suhunya turun, nasi nggak masak. Paham ya? Nah, sekarang kita akan lihat berapa energi yang dibutuhkan untuk proses ini. Dari mana kita lihat energinya? Dari QQ yang ditambahkan. Di sini kita perlu Q 3790 kW. Di sini kita perlu Q sebesar 1051 kW. Di sini kita perlu Q lagi sebesar 3823 kW. Kalau kita rupiahkan tinggal kita kali 1 kW itu berapa rupiah. Kita bisa pakai. Pertama kita catat dulu di Excel. Kita tuh punya Q ada berapa. Oke, ini saya buat yang baru aja. Di situ ada Q1, ya kan? Ada Q2. Q1 tadi Q untuk heater, Q2 untuk reaktor, Q3 untuk cooler, ya kan? Ada 3. Tadi Q1 kita catat aja besarnya itu sebesar 3790 kW, ya kan?
3790 kilowatt. Q2 sebesar 1051 kilowatt. 1051 kilowatt. Q3 sebesar 3823 kilowatt. 3823 kilowatt. Berapa total Q yang kita butuhkan? Tinggal kita jumlahin aja nih. 3. Oke, itu dia. Ya, total. Berapa rupiah? Per jam, ya kan? 8664. 8664. 8664. Berapa harga 864 kilowatt kalau dirupiahkan? Ini asumsi 2000 per kilowatt ya. Jadi duit yang dibutuhkan 17.324 per jam. 17.238.000 ya kan? Per jam. Per jam segitu. 17.238.000 per jam. Jadi untuk mendapatkan proses ini kita keluar duit segitu, belum harga bahan baku tuh. Belum harga bahan baku kamu kali 24 jam kali 330 hari. Karena 30 hari public istirahat kan, setahun. Sejamnya segitu. Terus saya bilang nih, teknik kimia bukan kaleng-kaleng. Bukan hitung cabai rawit di pasar kita. Dah. Nah, sekarang kita akan optimasi supaya nanti nggak segini harus kita bayar. Ya, gimana caranya? Caranya nih kita simpan dulu sebagai sebelum optimasi. Kita simpan sebelum optimasi, sebelum dihemat. Ya kan? Ya saja lah. Ya. Sekarang kita akan menghematnya. Kita simpan lagi. Sesudah. Oke. Bagaimana cara kita menghematnya? Perhatikan ya. Di sini ada alat pemanas menaikkan suhu 65 ke 800. Kita bayar nih suhunya. Ya kamu ada di rumah pakai gas atau pakai listrik, kamu bayar. Tadi udah kita hitung dulu. Untuk mempertahankan temperatur di reaktor kamu harus bayar lagi di sini. Satu lagi, pada saat kamu mau mencairkan dia, ternyata kamu membuang panasnya di sini. Diturunkan suhunya. Gimana kalau ini kita tukar aja suhunya? Suhu yang mau kita buang ini kita sumbang kemari. Otomatis si heater ini kan nggak terlalu berat bebannya. Kalau udah dipanaskan lebih dulu, tentu dia tidak dari 25 ke 800, tidak dari 65 ke 800. Betul ya? Nah, otomatis di sini juga auto dinginin. Ini kan dari suhu 800 diturunkan jadi suhu ini. Jadi suhu berapa? 65. Berarti kan dibuang kalornya. Ya, pakai Q juga kan? Sama kayak kulkas kita di rumah. Ya. Nah, kalau panasnya disumbangkan kemana, otomatis si cooler ini berkurang bebannya. Kan ditukar tadi. Jadi kita nggak menghilangkan alat, tapi menambah satu alat yang bisa menghemat energi. Apa yang kita tambah? Kita tambahkan sebuah heat exchanger. Kita tambahkan sebuah heat exchanger. Ya. Nah, heat exchanger saya buat kayak gini ya, supaya ini gacing konnya ganti dengan yang ini. Oke. Jadi nanti ini saya putusin dulu. Jadi dia sebelum masuk ke sini supaya ini nggak berat bebannya disanggah dulu pakai ini gitu ya. Dibantu dia. Jadi dia masuk dulu ke sisi tube-nya, keluar nanti dari tube-nya baru masuk ke sini. Nah, ya kan? Nah, kayak gitu.
Ya, jadi dia sebelum masuk ke sini dia pinjem panas dari reaktor ini ke sini. Jadi ini saya putusin dulu, tabrik. Ini saya masukkan dulu ke sini, ke selnya ini. Ya, terus dari selnya ini baru masuk ke sini, ke sini. Nah, gitu. Jadi dia saling tukar panas dulu. Ya, ini saya tukar aja satu. Ya, ini masuk. Ini dari sini masuk ke, nah gitu ya. Ini saya putar dulu. Ini kejauhan nih, jadi saya putar aja. Oke. Nah, jadi skemanya kejauhan. Jadi tadi produk yang panas tadi panasnya dialihkan dulu ke heat exchanger, kemudian nanti dia manasin umpan yang masuk ini supaya heater ini berkurang bebannya karena dipanasin di heat exchanger lebih dulu memanfaatkan panas dari keluar reaktor. Ya. Lalu nanti setelah itu baru keluar dari pemanas, si bahan tadi baru masuk untuk didinginkan di sini, di mana beban ini sudah berkurang karena dia di sini sudah mengalami pendinginan. Ya. Sekarang gimana kita selesaikan ini? Oke, jadi kan targetnya pertama 65 derajat dinaikkan di sini jadi 800 kan. Kita berharap di sini udah dinaikkan dulu dong gitu. Kira-kira berapa naiknya? Coba kita asumsi naiknya dinaikkan jadi 300 Fahrenheit aja. Kita coba. Pressure dropnya belum kita isi, sorry. Di heat exchanger seperti biasa kita harus isi pressure drop pada selnya 0 derajat Celcius, kemudian 0 derajat Fahrenheit boleh, sini juga 0 derajat. Oke, kita selesai tuh. Otomatis tadi kan naiknya dari 65 ke 800 kan, sekarang udah kita naikkan dari 300. Dia pakai panas dari sini, dari sini, panas yang keluar dari ini reaktor, kita naikin. Kalau 300 mungkin mungkin bisa kita tingkatin lagi pemanfaatan panasnya lebih tinggi, jangan 300 lah. Coba saya naikkan dari, mungkin bukan 300, kita naikkan, sorry, di sini keluaran dari ini jadi 300, saya naikkan ke, kalau 350 sanggup nggak dia heat exchanger-nya? Masih bisa tuh, belum hijau kan. Coba kita naikkan ke 400 saja supaya di sini jangan terlalu berat. Kalau 400 bisa nggak? Nah, nggak kuning, berarti nggak cukup energinya. Jadi kita turunin aja ke 350, bisa nggak kalau kira 350? Masih bisa. Coba saya naikkan ke 370, masih sanggup nggak dia? Panas reaksi tadi cukup nggak? Masih cukup. Saya naikkan ke 375, masih cukup nggak? Masih cukup. Coba saya naikkan ke 378, nggak cukup. Turunin sedikit lagi ke 377. Oke, berarti maksimal kira-kira 377 bisa dinaikkan suhunya, sehingga energi yang diperlukan di sini akan tidak terlalu banyak. Di sini juga. Sekarang kita hitung, coba ya. Di Q1 sekarang berapa? Kita lihat. Di Q1 ini sekarang tinggal 1821. Di sini 1821. Terus di sini di Q2-nya kayaknya masih sama 1051. Sorry. Ini masih sama 1051. Di sini kali yang udah berkurang juga karena tadi udah dibantu dingin. Q-nya di sini tinggal 1853. 1853. 1853. Ini masih sama 1051. Oke, coba kita total di sini. Ini dia. Tinggal 4205, hampir separuh hilang. Separuh hematnya. Kalau kita rupiahkan hemat berapa nih? 4725. Saya pakai ChatGPT 4725.
725 tadi kan? Ya tinggal 9.450.000. 9.450.000. Kita bisa hemat berapa? Hampir 8 juta per jam. Per jam kali 24 jam kali 330 hari. Kira-kira kalau kamu karyawannya terus perusahaan nengok kamu bisa hemat sekian miliar setahun, kamu ditawarin apa kira-kira? Oh. Itulah fungsi dari seorang proses engineer. Menganalisis sistem lalu menawarkan solusi sehingga perusahaan bisa berkembang lebih hebat lagi. Bukan itu aja, kamu kalau kedengaran ini ide kamu oleh perusahaan lain, kamu ditelepon, mau pindah nggak ke tempat saya gaji 8 kali lipat. Karena setiap ada kehadiran kita akan memberikan keuntungan ke perusahaan. Kalau karyawan lain digerak-gerakkan juga mengundurkan di pensiun dini, kalau kamu jangan pensiun, keberadaan kamu itu akan memberikan keuntungan terus ke perusahaan. Nah disitulah itulah kita sekolah supaya kita bisa melakukan proses optimasi di pabrik. Inilah dia. Itulah kita proses engineer. Untuk itu kita digaji. Paham? Berapa hemat kita? 8 jutaan per jam. Sehari 8 kali 24 kali 330 hari. Kalau bonus naik haji ya kamu tiap tahun. Tiap tahun ya haji. Yang hajinya itu di ring 1 tuh. Buka jendela Ka'bah.